hidayah dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bangkalan dengan acara ucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Solawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin dan para undangan yang berbahagia, rapat paripurna DPRD pada hari ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 27 September 2024 nomor 1000.1/939 KPTS garing 011.2/2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dengan acara pengucapan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 pada hari ini Kamis tanggal 3 Oktober 2024 tepat pukul 10.53 WIB saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin sidang Dewan yang terhormat, dilaksanakannya rapat paripurna DPRD pada hari ini merupakan ketentuan pasal 165 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menjelaskan pimpinan DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji dipandu oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Kesatu, meresmikan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan masa jabatan tahun 2024-2029 sebagai berikut. 1. Dedi Yusuf, Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Ketua. 2. Haji Fatkur Rahman, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Wakil Ketua. 3. Effendi, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua. 4. Muhrafi SE, Partai Persatuan Pembangunan sebagai Wakil Ketua. Kedua, keputusan gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 27 September 2024. Penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono ditandatangani. Selesai.
Sumpah Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memandu pengucapan sumpah atau janji, saya akan bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah atau janji? Bersedia. Sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan, menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Pengucapan sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, sumpah atau janji ini juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, serta harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara-saudara mengikuti dan menirukan kata-kata yang saya ucapkan dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua, sebagai wakil ketua Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Effendi. Selanjutnya Bapak Muhammad Rafiq SK. Berikutnya Rohadiyat Islam. Yang terakhir Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan. Perkenankan kami melanjutkan memimpin rapat paripurna pada hari ini. Selanjutnya saya silakan kepada yang terhormat Saudara Bapak PJ Bupati Bangkalan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa menyaksikan pelantikan pimpinan DPRD
Kabupaten Bangkalan masa bakti 2024-2029 dengan lancar, sehat, dan bahagia tentunya atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami Pemda sangat bahagia tentunya, dan kami sangat juga mengharap sinergitas yang sudah dibangun selama ini di awal tahun pemerintahan baru. Kenapa saya bilang pemerintahan baru? Saat inilah step awal dari DPRD baru, baik itu dari DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan juga nantinya presiden baru, menteri-menteri baru, kepala-kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota yang baru akan memulai pemerintahan di etapa yang baru ini. Sehingga sinergitas ini akan saya harapkan bisa terus terjalin dan terbangun untuk Bangkalan lebih bahagia, lebih sejahtera lagi. Yang selama ini sudah kita lakukan sinergitas, ke depan akan lebih bersinergi lagi. Dan pada kesempatan ini kami sampaikan tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan bahwa anggota DPRD yang terpilih saat ini tidak bisa langsung memberikan aspirasinya, janji-janji politiknya. Kenapa? Karena beliau terikat dengan waktu penugasan. Beliau-beliau ini sudah akan berjuang, yang akan kemarin diperjuangkan di dalam Kabupaten Bangkalan untuk memberikan yang terbaik kembali, akan mulai menyusun dan melihat potensi-potensi anggaran dan pembangunan di awal tahun 2025. Saat ini beliau-beliau ini akan mengawali. Tugas DPRD adalah mendampingi, membawa aspirasi masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada Pemda untuk membangun dan lebih membagian masyarakat. Anggota DPRD juga sesuai dengan hak dan tugas pokok fungsinya mengawasi pelaksanaan pembangunan. Sehingga masyarakat harap bersabar karena ketentuan anggaran saat itu sudah ditentukan oleh yang sebelumnya, disusun karena memang mekanisme seperti itu. Ke depan tentunya anggota DPR yang baru akan lebih mengawal lagi, dan di awal tahun 2030 nanti sama. Kalau ini periodenya tetap seperti ini, pemilihan serentaknya tetap dijaga, berarti Bapak Ibu nanti anggota DPRD akan bertugas sampai dengan 2030, tidak 2029. Menyusun anggaran 2030 menjadi tugas pokok tanggung jawab dari anggota DPRD 2024 sampai 2029 ini. Nah, kami mohon masyarakat Kabupaten Bangkalan bisa mengerti ini, tidak kemudian menuntut yang lain-lain karena mekanismenya sudah tersusun seperti itu. Tidak bisa dirubah sewaktu-waktu, dan juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Pemda tidak bisa mengeluarkan anggaran seketika. Karena apa? Anggaran sudah tersusun 1 tahun sebelumnya. Mekanisme penganggaran di pusat maupun di daerah sama. Sehingga kami berharap masyarakat juga bersabar bahwa kita tentunya akan selalu meningkatkan pelayanan tadi. Kami berharap pada Bapak Ibu anggota DPRD yang baru saja dilantik pimpinan, dan terutama anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang baru bertugas di awal pemerintahan baru ini, bisa lebih memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, terutama dari pokok pikiran dan aspirasinya, sehingga nanti akan ke depan kita akan lebih fokus lagi kepada membangun Bangkalan, terutama mensejahterakan masyarakatnya dengan baik, dan juga bisa menerima investor-investor dengan baik. Itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami dengan Forkopimda selalu menunggu arahan dari Bapak Ibu pimpinan anggota pimpinan DPRD dan Bapak Ibu anggota semuanya. Arahannya adalah apa yang disampaikan masyarakat tentunya harus disampaikan kepada kami, baik kepala daerah, pengadilan agama, pengadilan negeri, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Pak Danlanal. Kita semua siap menjadi pengawal-pengawal dan siap melayani masyarakat Kabupaten Bangkalan ke depannya. Dan semoga juga kami berharap Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Bangkalan ikut menjaga kondusivitas di dalam rangka pilkada yang akan datang ini. Bisa terpilih kepala daerah yang akan bisa melayani masyarakat dengan baik, tentunya dengan keakraban dan dengan kebahagiaan. Tidak ada persaingan, karena persaingannya satu, persaingan bagaimana bisa membahagiakan masyarakat dengan bersama-sama. Syukur alhamdulillah nantinya Bapak Ibu anggota DPRD ini akan menyatukan para calon-calon tadi, duduk berdampingan, siapa nanti yang terpilih, yang belum mendapatkan kesempatan tetap direkrut untuk menjadi tim-tim bersama atau satu tim yang bersama-sama membangun dan membahagiakan masyarakat Bangkalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak Rudianto Esos MM. Pak Rudianto, terkait dengan pembentukan alat kelengkapan Dewan di DPRD Kabupaten Bangkalan, seperti apa? Ya. Alhamdulillah pagi ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 telah selesai dilaksanakan pengambilan sumpah janji kepada pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 yang kita ketahui bersama dapat berjalan yang lancar. Ini merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang sudah kita bentuk. Ini kemudian nanti selanjutnya akan membentuk alat kelengkapan Dewan yang lain seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, termasuk Badan Kehormatan. Baik, kemudian tadi sudah kita saksikan bersama untuk pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029. Apa Pak harapannya dengan adanya Dewan yang baru ini? Semoga dengan telah dibentuknya alat kelengkapan Dewan ini menandai untuk seluruh anggota Dewan, dalam hal ini pimpinan dan anggota bersinergi untuk melaksanakan tugas fungsi untuk membawa aspirasi harapan masyarakat tentunya menuju kepada masyarakat, menuju kepada pembangunan Kabupaten Bangkalan yang sejahtera tentunya. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan untuk masa jabatan 2024-2029 Bapak Dedi Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak Dedi Yusuf, selamat pada tanggal 3 Oktober sudah dilantik untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan. Pak, seperti apa kemudian kalau tadi dalam sambutannya Pak PJ Bupati menyampaikan pesan kolaborasi itu juga penting untuk membangun Kabupaten Bangkalan lebih baik ke depan dengan adanya pimpinan dan juga komposisi Dewan yang baru? Ya, terima kasih. Memang terkait apa itu namanya kolaborasi antara Dewan dengan pemerintah daerah itu sangat penting untuk kemudian membangun Kabupaten Bangkalan. Tentunya sebelum sampai ke sana kita akan menyampaikan beberapa isu nanti yang kita bawa, salah satunya pertanian, infrastruktur jalan, pendidikan dan lain-lain. Ketika memang nanti visi misi dengan Bupati dengan kita sama, insya Allah akan berjalan dengan baik pembangunan Kabupaten Bangkalan yang akan datang. Oke, tetapi kalau dari pimpinan Dewan sendiri, Bapak Dedi Yusuf, program prioritasnya apa? Apakah termasuk pembangunan infrastruktur jalan? Ya, salah satunya infrastruktur jalan, Mbak. Terus yang kedua, salah satu terkait pertanian. Satu pertanian ini yang kita akan yang kita kawal. Satu terkait penyaluran pupuk subsidi. Terus yang kedua, kita akan pastikan harga eceran tertinggi itu sesuai dengan aturan yang kemudian itu sampai harga eceran tertinggi itu di masyarakat. Itu. Terus yang kedua, terkait pertanian kita akan komunikasi dengan teman-teman di Dinas Pertanian untuk memetakan tanah-tanah di Kabupaten Bangkalan. Kira-kira tanah di wilayah utara ini cocoknya, suburnya itu untuk apa, terus kemudian di tengah itu untuk tanaman apa dan lain-lain. Karena masyarakat di Bangkalan ini rata-rata petani, Pak, dan semangatnya itu luar biasa. Oleh sebab itu kita akan arahkan masyarakat terkait pertanian dan lain-lain, begitu. Kemudian Pak Dedi, begini, ini adalah masa kampanye pilkada serentak. Tadi Pak PJ Bupati juga berpesan untuk teman-teman di DPRD Kabupaten Bangkalan turut berperan menjaga kondusivitas begitu. Seperti apa kemudian upayanya? Tentunya kita akan mengajak masyarakat untuk berpolitik secara dewasa. Artinya mari kita manfaatkan momentum pilkada ini sebaik mungkin, jangan sampai kemudian karena atas suatu dasar perbedaan pilihan satu sama lain membuat satu hubungan kurang baik, kan begitu kira-kira. Karena berbeda pilihan itu kan bagian dari salah satu demokrasi. Oleh sebab itu marilah kita berpolitik secara dewasa. Baik, Bapak Dedi Yusuf, pada kesempatan ini silahkan apa yang mau disampaikan utamanya kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan. Ya, terima kasih. Saya Dedi Yusuf mengajak masyarakat ke depan ini kita harus berkolaborasi untuk membangun Bangkalan yang lebih baik. Karena dengan kita bekerja sama, khususnya kritikan yang kita perlukan dari masyarakat, tentunya kritikan yang konstruktif, Pak.
insya Allah dengan banyaknya kritikan-kritikan yang akan disampaikan ke kita, tentunya ini akan menjadi PR kita untuk menyelesaikan hal itu. Sudah bersama saya saat ini pemirsa Bapak Fatkur Rahman. Beliau ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029 dari PDI Perjuangan. Pak Fatkur Rahman, selamat Pak ya, baru saja dilantik begitu. Nah, seperti apa kemudian komitmen dari teman-teman di DPRD Kabupaten Bangkalan untuk nanti bisa memaksimalkan apa sih yang menjadi aspirasi masyarakat untuk kemudian diimplementasikan, membangun Kabupaten Bangkalan lebih baik? Yang pertama, saya dengan pimpinan yang lain, karena pimpinan ini sifatnya kolektif kolegial. Jadi terutama saya akan meningkatkan ke kinerja teman-teman, karena ini adalah bukan semua yang lama, tentunya banyak anggota yang baru, 50-50, artinya 50% maksudnya itu 25 baru, 25 yang lama, sehingga perlu memang ada peningkatan nantinya, terutama saya akan mengajak kedisiplinan, baik tingkat kehadiran di paripurna ataupun nanti kedisiplinan waktu yang akan saya gagaskan ke depan ini. Ketika kita sudah melakukan kedisiplinan, tentu semuanya berjalan dengan lancar, apapun itu nanti untuk menjaring aspirasi masyarakat, tentu perlu kedisiplinan waktu. Begitu yang saya akan kerjakan ke depan. Oke, karena memang kedisiplinan merupakan salah satu kunci kesuksesan, seperti ya Pak Fatkur Rahman ya. Baik, Pak, kemudian begini, bagaimana teman-teman di DPRD Kabupaten Bangkalan turut berperan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan? Ya, memang kita yang memang apa maksud saya yang kita harapkan ke depan ini, karena memang terus terang saja Bangkalan ini adalah kabupaten yang sudah tahu tentunya seluruh masyarakat, bahkan se-Indonesia. Maka dari itu nanti kita akan melakukan evaluasi bagaimana untuk menyikapi tentu anggaran-anggaran, terutama itu ya kita menjalankan dengan sesuai prosedur. Jadi kita minimalisir kejadian-kejadian yang sudah terjadi di Kabupaten Bangkalan. Membangun Kabupaten Bangkalan ke depan lebih baik ya Pak Fatkur Rahman ya tentunya. Oke, Bapak pada kesempatan ini silahkan apa yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan, Pak Fatkur Rahman. Ya, terima kasih. Saya mengajak kepada semua masyarakat di Kabupaten Bangkalan ini, marilah kita saling bekerja sama untuk memajukan Bangkalan ini. Pemirsa, spesial event ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan. Demikian tadi telah kita saksikan bersama pemirsa jalannya rapat paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan masa jabatan 2024-2029. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program spesial event yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Bangkalan. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa.